Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar materi terakhir pada bab persamaan kuadrat. Silakan teman-teman bisa mempersiapkan buku catatannya. Nah, di sini untuk menentukan persamaan kuadrat baru, perhatikan dulu ya. Jadi, persamaan kuadrat juga sering memuat cara menentukan persamaan kuadrat baru. Nah, jika diketahui sebuah persamaan kuadrat, maka kita dapat menentukan persamaan kuadrat baru dengan akar yang berbeda. Jadi, ketika ada akar awal, nanti berubah menjadi akar yang baru, tentu persamaan kuadratnya juga akan berubah. Nah, di sini misalkan diketahui persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana akar-akarnya X1 dan X2. Ingat bahwa persamaan kuadrat itu memiliki dua akar. Di sini beri simbol X1 dan X2 sebagai akar awal. Maka jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat baru tersebut adalah, jadi di sini untuk penjumlahannya itu min B per A, dulu sudah pernah ya. Kemudian untuk perkaliannya X1 kali X2 itu adalah C per A. Nah, jika akar-akar yang baru itu X1 baru dan X2 baru, maka persamaan kuadrat baru tersebut adalah sebagai berikut. Jadi, nanti ketika akarnya itu berubah, ya, akarnya berubah menjadi X1 baru dan X2 baru, nanti untuk mencari persamaan kuadrat barunya, kita gunakan rumus ini ya, teman-teman ya. E kuadrat dikurangi dulu, kemudian jumlahan akar yang baru X, ditambah perkalian akar yang baru. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal. Jadi, contoh yang pertama diketahui persamaan kuadrat X kuadrat ditambah BX ditambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini akar pertamanya atau akar awalnya itu adalah X1 dan X2. Yang ditanyakan adalah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya itu berubah menjadi 2X1 dan 2X2. Nah, untuk langkah yang pertama, kalian tentukan dulu jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat awal. Jadi, di sini tadi diketahui bahwa persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah 4X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, sebelum mencari jumlah dan hasil kali akar-akarnya, kita cari dulu nilai A. Nilai A itu berapa di sini? Ya, di sini nilainya adalah 1 ya. Kemudian B itu adalah positif 4. Kemudian C itu adalah positif 6. Nah, di sini akar-akar awalnya itu adalah X1 dan X2. Nah, kemudian kita cari dulu jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat awal ini. Nah, rumusnya tadi adalah min B per A. B-nya adalah 4, A-nya adalah 1, maka kita dapatkan min 4 per 1. Negatif 4 dibagi 1 adalah negatif 4. Sudah ketemu jumlah akar-akar awalnya ya. Kemudian yang kedua, kita cari perkalian dari akar-akar tersebut. Kita gunakan rumus C per A. Nah, C per A di sini C-nya adalah 6, A-nya adalah 1. Maka 6 per 1 hasilnya adalah 6. Nah, setelah kita dapatkan jumlahan akarnya itu negatif 4 dan hasil kalinya adalah 6, langkah yang kedua kita tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat baru. Tadi akar-akar yang baru berubah ya teman-teman ya, menjadi 2X1 dan 2X2. Ini ada di soal awal tadi. Nah, selanjutnya kita cari dulu jumlahan akar baru ini. Nah, di sini kita jumlahkan saja akar baru ini. 2X1 ditambah 2X2. Nah, keduanya ini sama-sama punya angka 2, maka 2 saya keluarkan di luar akar gitu ya. Nah, selanjutnya kita hitung 2 kali berapa supaya menjadi 2X1. Tentu dikali 1X1 ya. 2 kali 1X1 pasti
hasilnya adalah 2x1, maka kita tidak perlu menuliskan satunya, sehingga perlu kita tulis x1 ditambah, nah 2 kali berapa supaya hasilnya 2x2, tentu adalah positif x2, sehingga 2 kali dikurung x1 tambah x2. Kalau kurang yakin, bisa kalian kalikan ya, 2 kali x1 itu 2x1, 2 kali x2 di sini 2x2 dan tandanya adalah positif gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita tuliskan 2. Ini maksudnya kali ya, kali x1 ditambah x2 tadi kita dapatkan berapa teman-teman? Ya, kita dapatkan negatif 4 ya, sehingga kita dapatkan negatif 4 kita tulis di sini. 2 kali negatif 4 hasilnya adalah negatif 8. Nah, kita sudah dapatkan jumlah akar yang baru. Dari akar awalnya tadi jumlahnya negatif 4 berubah menjadi negatif 8. Selanjutnya kita cari hasil kali akar baru. Berarti kita kalikan kedua akar baru ini tadi. Nah, 2x1 kali 2x2. Untuk perkalian cukup dikalikan angka ya, angka dengan angka, huruf dengan huruf. Maka di sini 2 kali 2 itu 4 kali. Nah, karena ini hanya berupa variabel, maka cukup disandingkan saja x1 kali x2. Selanjutnya kita tulis 4 dikali. Nah, x1 kali x2 tadi hasilnya berapa teman-teman yang kita dapatkan? Benar sekali, hasilnya adalah 6. Kita tulis di sini 6. Sehingga kita dapatkan 4 kali 6. 4 kali 6 adalah 24. Gitu ya. Jadi memang kita memanfaatkan jumlahan akar yang baru dan hasil akar yang tadi kita dapatkan. Nah, selanjutnya langkah yang terakhir kita membentuk persamaan kuadrat baru sesuai rumus yang telah diberikan sebelumnya. Jadi tadi rumusnya adalah x kuadrat dikurangi jumlahan akar yang baru x ditambah perkalian akar yang baru sama dengan 0. Kita tulis x kuadrat dikurangi, tadi jumlahan akar yang baru itu adalah berapa? Negatif 8. Kemudian diberi x ya. Negatif 8 adalah akar yang baru kita dapatkan, jumlahan akar yang baru tadi ya. Kemudian kita tambah dengan perkaliannya akar yang baru tadi berapa? Benar sekali, 24 ya. Nah, 24 sama dengan 0. Negatif ketemu negatif kita kerjakan dulu sehingga x kuadrat plus 8x ditambah 24 sama dengan 0. Nah, ini sudah kita dapatkan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2x1 dan 2x2 itu adalah x kuadrat ditambah 8x ditambah 24 sama dengan 0. Jadi dari yang awalnya tadi persamaan kuadrat di soal tadi sehingga berubah menjadi seperti ini karena akarnya berubah juga menjadi 2x1 dan 2x2. Itu ya. Nah, jadi jawabannya adalah A. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua, ini masih sama ya, hanya saja yang membedakan itu adalah simbolnya saja. Jadi diketahui persamaan kuadrat, x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 sama dengan 0, itu memiliki akar-akar alfa dan beta. Jadi dibaca alfa dan beta. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya yang berubah menjadi alfa min 2 dan beta min 2 itu berapa gitu ya. Jadi dari awal akarnya itu alfa dan beta berubah menjadi alfa kurangi 2 dan beta kurangi 2 itu sehingga persamaan kuadratnya juga akan berubah. Langkah yang pertama masih sama, kita tentukan dulu jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat awal. Untuk pertama, persamaan kuadrat awalnya adalah ini ya, x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Nah, kita cari dulu nilai A-nya. A di sini adalah 1, B-nya adalah positif 2, dan C adalah positif 3. Nah, selanjutnya di sini akar-akarnya awal itu adalah alfa dan beta. Ingat ya, jadi di sini akar awalnya adalah alfa dan beta. Kita cari dulu jumlahan akarnya. Berarti alfa ditambah beta, rumusnya negatif B per A. Negatif B per A. B-nya
Jadi kita cari perkaliannya, berarti alfa kali beta. Alfa kali beta itu rumusnya adalah C per A. Jadi kalau perkalian itu C per A, kalau penjumlahan negatif B per A, gitu ya. Sama dengan C-nya adalah 3, A-nya adalah 1, sehingga didapatkan 3 per 1. Dah, kita dapatkan jumlahan akar yang lama itu adalah negatif 2 dan perkalian akar yang lama itu adalah 3. Langkah yang selanjutnya kita tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat baru. Tadi kuadrat barunya kan berubah ya teman-teman ya. Dari alfa dan beta menjadi alfa kurangi 2 dan beta kurangi 2. Maka kita fokus di sini akar-akar yang baru. Kita tentukan jumlahnya. Nah, di sini jumlah akar yang baru itu adalah alfa kurangi 2 ditambah beta kurangi 2. Jadi kita tinggal menjumlahkan saja. Nah, selanjutnya kita buka kurungnya ini teman-teman. Di sini alfa kurangi 2, kemudian positif kali beta itu adalah positif beta, positif kali negatif 2 itu adalah negatif 2. Selanjutnya kita kumpulkan yang angka dengan angka dan bukan angka dengan bukan angka. Berarti alfa ini bersama dengan positif beta, kemudian negatif 2 ini bersama dengan negatif 2. Kita kerjakan dulu yang angka ini ya, kita operasikan dulu. Berarti alfa tambah beta, negatif 2 dikurangi 2 itu adalah hutang 2, hutang lagi 2, hasilnya adalah negatif 4. Nah, tadi kita sudah tahu ya alfa tambah betanya berapa? Nah, alfa tambah betanya adalah negatif 2. Maka kita tulis di sini negatif 2 masih kita kurangi 4. Negatif 2 dikurangi 4, hutang 2, hutang lagi 4, hasilnya adalah negatif 6. Itu ya. Selanjutnya kita cari, kalau tadi sudah jumlahan akar yang baru, sekarang kita kalikan ya akar-akar baru ini. Sehingga alfa kurangi 2 kali beta kurangi 2. Caranya adalah, pertama, ini dulu di kelas 7 itu sudah pernah ya. Nah, ini saya ingatkan lagi, alfa kali beta dulu. Alfa kali beta ya sudah, kalau ada dua variabel yang seperti ini kita tinggal sandingkan saja alfa beta. Kemudian alfa kali negatif 2, hasilnya adalah negatif 2 alfa. Jadi angkanya saya taruh di depan. Karena ini sudah selesai kita kali, berpindah ke sini ya. Negatif 2 kali beta. Oh, berarti negatif 2 beta. Terakhir, negatif 2 dikali negatif 2 itu adalah positif 4. Ya. Selanjutnya, di sini kita punya negatif 2 alfa dan negatif 2 beta. Sama-sama punya negatif 2. Maka saya keluarkan negatif 2 kali. Nah, negatif 2 kali berapa supaya jadi negatif 2 alfa? Hasilnya adalah alfa itu sendiri. Negatif 2 kali alfa itu negatif 2 alfa. Kemudian negatif 2 kali berapa supaya hasilnya adalah negatif 2 beta? Maka kita butuh positif ya, positif beta. Seperti itu, coba kita cek negatif 2 kali alfa itu negatif 2 alfa, negatif 2 kali positif beta itu adalah negatif 2 beta, ditambah 4. Nah, alfa kali beta tadi berapa teman-teman yang kita dapatkan? Perkaliannya adalah ini, 3 ya, berarti 3 dikurangi, ini dikurangi 2 kali jumlahannya berapa? Jumlahannya adalah negatif 2. Kemudian kita tambahkan 4. Di sini ada pengurangan, ada perkalian, ada penjumlahan. Kita kerjakan dulu yang perkalian. Berarti sama dengan 3 kali, di sini negatif ya. Negatif 2 kali negatif 2 itu adalah positif. Positif 4 ditambah 4 itu ya. Jadi negatif 2 kali negatif 2 itu adalah positif 4. Hasilnya adalah 11. Dah kita dapatkan jumlahan akar yang baru itu negatif 6. Hasil kali akar baru itu adalah 11. Nah, langkah yang terakhir tinggal kita masukkan ke dalam rumus ya. Jadi membentuk persamaan kuadrat baru dengan rumus E kuadrat dikurangi jumlahan akar yang baru X ditambah perkalian akar yang baru sama dengan 0. Nah, penjumlahan akar yang baru tadi berapa kita dapatkan? Itu adalah negatif 6
X gitu ya, ditambah perkaliannya adalah 11 sama dengan 0. Di sini ada negatif ketemu negatif, kita ubah dulu menjadi positif. 6x ditambah 11 sama dengan 0. Sudah selesai. Jadi persamaan kuadrat baru yang akarnya alfa kurangi 2 dan beta kurangi 2 itu adalah x kuadrat ditambah 6x ditambah 11 sama dengan 0. Ya, jadi jawabannya adalah C. Jadi dari yang awalnya tadi x kuadrat ditambah 2x ditambah 3, kemudian akarnya berubah menjadi alfa kurangi 2 dan beta kurangi 2, ternyata berubah juga persamaan kuadratnya menjadi x kuadrat ditambah 6x ditambah 11 sama dengan 0, gitu ya. Nah, di sini ada 3 soal, silahkan bisa dicoba ya teman-teman ya di buku catatan kalian masing-masing. Ketika ada yang belum paham bisa diulangi kembali video ini. Itu saja dari Miss ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.